Malam ini aku lagi ngumpul bareng keluargaku, nonton TV sambil cerita keseharian dan saudara yang ada di tempat yang jauh. Dan juga membicarakan tentang kehamilanku. Entah kenapa kami berujung membicarakan tuyul. Akhirnya aku ceritakan kepada keluargaku tentang tuyul, karena aku bisa melihat mereka. Di rumahku sendiri, aku sering melihat tuyul-tuyul itu berlarian lewat depan kamarku, dari pintu, lewat ruang tamu, lalu ke ruang TV. Mereka berlarian seperti anak kecil. Sebenarnya tuyul adalah salah satu jelmaan jin. Entah kenapa memilih bentuk itu. Jangan membayangkan tuyul itu lucu seperti anak kecil. Bentuk asli tuyul itu mengerikan. Matanya melotot, giginya bertaring tajam semua, kukunya panjang, lancip dan tajam. Yang aku tahu dan pernah lihat, ada dua macam tuyul. Pertama, tuyul yang liar, dan yang kedua, tuyul yang dipelihara. Tuyul yang liar, dia seperti makhluk-makhluk gaib lainnya. Dia berkeliaran bebas ke sana kemari dan gak mencuri uang. Jenis tuyul yang kedua ini yang sering ditangkap orang yang punya kemampuan untuk menangkapnya dan juga mencuri uang. Sebenarnya bukan keinginan tuyul itu sendiri untuk mencuri uang, tapi karena ada yang menyuruhnya, ada yang memerintahnya. Aku pribadi dilema dalam menilai sang tuyul. Di satu sisi dia mencuri uang masyarakat dan sangat merugikan, dan di sisi lain dia juga makhluk ciptaannya yang disuruh berbuat jahat dan dihukum kalau gagal. Antara kasihan dan merugikan. Tapi kembali lagi, sebenarnya manusianya lah yang bersalah, karena sangat jahat membuat makhluk lain melakukan perbuatan jahat yang semestinya tidak boleh dilakukan.
Aku ingin berbagi sedikit informasi tentang tuyul berdasarkan yang aku tahu. Tuyul itu mencuri atas perintah manusia, baik yang mempunyai kemampuan untuk memerintah tuyul ataupun orang lain yang membeli tuyul itu dari orang lain juga. Saat melakukan aksinya dalam mencuri uang, tuyul diperintah untuk tidak ketahuan oleh pemilik uang. Jika ketahuan, maka tugasnya gagal, dan dia si tuyul akan dihukum oleh si empunya. Tuyul itu takut melihat wajahnya sendiri. Jadi kalau memang harus menyimpan uang cash, taruhlah cermin di dekat uang tersebut. Yang kedua, jika harus menyimpan uang cash, usahakan diikat pakai karet, karena tuyul tidak tahu cara membukanya. Tuyul juga suka mengambil lembar nilai uang yang double. Misal, 100.000 ada satu lembar, 50.000 ada satu lembar, 20.000 ada 4 lembar, dan 10.000 ada satu lembar. Maka tuyul akan mengambil lembaran 20 ribuan. Jadi berhati-hatilah jika menyimpan uang dan menghindari uang hilang karena dicuri tuyul suruhan. Memang orang normal nggak akan bisa melihat tuyul dengan kasat mata, tapi ada beberapa orang termasuk aku yang bisa melihat tuyul dan makhluk gaib lainnya. Sebenarnya aku juga kasihan mereka tuyul-tuyul itu yang tak berdaya melakukan perintah, harus mencuri uang dan dihukum kalau gagal. Yang jahat bukanlah tuyul itu, tapi manusia yang menyuruhnya. Setidaknya beberapa usaha yang aku sebutkan tadi untuk menghindari pencurian uang oleh tuyul. Selanjutnya, berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua terjadi karena kehendaknya.